Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriansyah dari kelas 2F Teknik Industri, NIM 16012300314. Di sini saya akan mempresentasikan 20 contoh penggunaan atau penerapan algoritma. Bab 1. Latar belakang masalah. Perkembangan yang pesat dari ilmu teknologi dan informasi sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita yang sekarang ini. Kemajuan iptek tersebut berdampak positif serta bisa dimanfaatkan semua manusia. Contohnya seperti mudah dalam mengakses atau mencari ilmu pengetahuan dan mudah dalam berkomunikasi antar satu dengan yang lainnya dalam jarak jauh. Pesatnya perkembangan ilmu teknologi dan informasi tersebut menjadi sebuah tantangan dan keharusan bagi zaman sekarang ini. Hal pertama yang harus dipelajari, dipahami, serta dimengerti oleh manusia adalah cara mengoperasikan komputer. Komputer sangat terkait dengan algoritma pemrograman. Algoritma dan pemrograman merupakan satu kesatuan dalam pengoperasian komputer. Algoritma sangat berperan penting dalam pemrograman komputer dikarenakan pusat dari ilmu pengetahuan komputer yaitu algoritma. Algoritma pemrograman merupakan langkah-langkah berurutan yang dirincikan dengan tujuan agar memecahkan segala permasalahan dalam pemrograman komputer. Dalam pemrograman dasar, algoritma adalah metode awal yang harus ditulis sebelum menulis sebuah program. Algoritma pemrograman memiliki banyak fungsi yang bagus dimanfaatkan dalam ilmu komputer dan kehidupan sehari-hari. Dari fungsi-fungsi tersebut, algoritma pemrograman memiliki penerapan yang penting pula. Bahasa pemrograman yang penting diketahui berbagai orang ini merupakan pondasi dasar untuk lebih memahami pemrograman dalam komputer. Seiring meningkatnya iptek menjadikan pengetahuan algoritma dan pemrograman menjadi pijakan untuk menuju kemajuan. Yang B. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang akan penulis terapkan yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan algoritma. Yang kedua, apa saja ciri-ciri dalam algoritma. Yang ketiga, apa saja struktur dasar dalam algoritma. Yang keempat, apa saja bentuk penyajian algoritma. Dan yang terakhir, contoh penggunaan atau penerapan algoritma. Makalah ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada para pembaca dalam hal penggunaan atau penerapan algoritma. Pengetahuan ini penting karena membantu dalam hal menyelesaikan masalah secara sistematis. Penggunaan algoritma. Yang D. Manfaat. Makalah ini memberikan manfaat yaitu sebagai ilmu pengetahuan bagi para pembaca agar dalam setiap penyelesaian masalah dapat lebih mudah, efektif, dan efisien. Pengertian algoritma. Algoritma pertama kali dicetuskan oleh Abu Ja'far Muhammad bin Musa al-Khwarizmi dalam sebuah buku yang berjudul Al-Jabr wa Muqablah, yang dimana ia dalam buku tersebut mengungkapkan bahwa algoritma terdiri dari dua kata yaitu algoris dan ritmis, yang dalam pemrograman itu merupakan suatu cara ampuh yang berisi berangkaian langkah-langkah yang tersusun secara akurat atau beruntut yang dibuat dengan bantuan komputer untuk menyelesaikan sebuah masalah. Algoritma dapat dimanfaatkan dalam pemrograman manapun karena penulisan dan pembuatan algoritma biasanya tidak tergantung kepada bahasa pemrograman manapun itu. Notasi penulisan algoritma bisa diterjemahkan apapun bahasa pemrogramannya kepada berbagai bahasa pemrograman. Algoritma sama jika output yang dikeluarkan sama. Beberapa pengertian algoritma yang dikemukakan oleh para ahli yaitu: yang pertama, algoritma adalah suatu urutan cara demi cara yang terhingga bisa digunakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan oleh arahan-arahan yang didefinisikan dengan sangat jelas, dikemukakan oleh Seymour Lipschutz, PhD. Yang kedua, algoritma adalah gambaran dari suatu langkah-langkah yang memperoleh suatu keberhasilan dari sebuah hasil menurut David Bolton. Ciri-ciri algoritma. Ada 5 ciri-ciri yang sangat penting menurut Donald Eckert, yaitu:
Yang pertama, keterbatasan finitas. Keterbatasan yaitu suatu algoritma yang akan selesai jika sudah membuat beberapa proses. Yang kedua, kepastian definiteness. Kepastian itu yaitu semua cara algoritma harus dijelaskan dengan tepat dan bukan berarti ganda. Ketiga, masuk input algoritma mempunyai nilai 0 atau lebih beberapa data masukan dalam kurung input. Yang keempat, keluaran output algoritma mempunyai nilai 0 atau lebih beberapa data hasil keluaran output. Yang kelima, efektivitas. Langkah-langkah algoritma harus efektif dan dikerjakan dalam waktu yang wajar. C. Struktur dasar algoritma. Algoritma memiliki 3 struktur dasar, yaitu runtutan, pemilihan, dan pengulangan. Struktur tersebut membentuk bangunan sebuah algoritma. Adapun penjelasan mengenai ketiga struktur tersebut yaitu: yang pertama, runtutan, sequence, yaitu arahan yang dikerjakan harus sesuai dengan urutan penulisannya dengan berurutan. Sequence terdiri atas satu atau lebih suatu arahan yang akan dikerjakan setelah semua arahan yang sebelumnya telah dilakukan selesai. Maka dari arahan urutan yang tepat menghasilkan hasil akhir suatu algoritma, dan jika penulisan tidak berurut maka hasil akhir algoritma juga akan berubah. Yang kedua, struktur pemilihan atau penyeleksi kondisi. Dalam penyelesaian kondisi ini, baris setiap program tidak diselesaikan dapat dikerjakan jika suatu program memiliki syarat yang penuh saja. Suatu proses pengujian pengambilan suatu keputusan, suatu baris diproses atau tidak merupakan struktur pemilihan suatu program. Pengujian masalah ini dibuat untuk memilih salah satu di beberapa alternatif yang ada. Yang ketiga, pengulangan. Pengulangan biasa disebut loop dan loop body, merupakan beberapa bagian algoritma yang berulang atau aksi. Komputer tidak pernah lelah melakukan sesuatu dan itu menjadi salah satu kelebihan dari sistem komputer. Yang D, penyajian algoritma. Algoritma bisa terbebas dari bahasa pemrograman tertentu. Algoritma tidak boleh hanya diterapkan pada bahasa pemrograman jika sudah digunakan, tetapi bisa juga digunakan ke dalam bahasa pemrograman lain. Suatu aturan algoritma tidak harus saling terikat satu sama lain, melainkan harus sesuai langkah-langkahnya untuk setiap algoritmanya. Algoritma pada dasarnya terbagi menjadi beberapa bagian berdasarkan kepada format penulisannya, yaitu A. Deskriptif. Setiap cara algoritma dijelaskan dengan sebuah kalimat atau dalam beberapa kalimat saja. Algoritma yang ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, biasanya bahasa tersebut digunakan dalam kehidupan manusia sehari-hari dalam bentuk kalimat. Seperti yang dapat dicontohkan dalam menemukan nilai yang paling besar dari 3 bilangan sebagai berikut. Menemukan 3 bilangan terbesar dari bilangan berikut yaitu: yang pertama, menentukan user masukkan input nilai 3 bilangan, contohnya nilai A, B, dan nilai C. Yang kedua, jika A mempunyai nilai bilangan lebih besar daripada nilai bilangan B ataupun C, maka nilai bilangan A merupakan nilai bilangan terbesar. Yang ketiga, nilai bilangan A lebih kecil daripada nilai bilangan B atau C, maka nilai bilangan A tidak nilai bilangan terbesar. Jadi ada 2 bilangan yang memungkinkan yang mana bilangan terbesarnya, yaitu nilai B dan nilai C. Jika bilangan B mempunyai nilai lebih besar daripada C, maka nilai bilangan B merupakan nilai bilangan terbesar. Begitupun jika nilai bilangan B tidak lebih besar dari bilangan C, maka nilai C adalah nilai terbesar. Yang keempat, tuntas. Yang B, pseudo terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pseudo berarti imitasi dan kode adalah kode. Bagian itu kita hubungkan dengan arahan yang ditulis dengan bahasa komputer atau dengan kode bahasa pemrograman. Dari penjelasan tadi, pseudo berarti tiruan atau imitasi dari kode bahasa pemrograman yang apabila diterjemahkan secara bebas. Pseudo adalah suatu bahasa pemrograman yang memungkinkan seorang
programmer berpikir untuk memecahkan permasalahan tanpa harus memikirkan sinteks dari bahasa pemrograman. Dalam prose code, penulisan sinteks tidak memiliki aturan. Prose code dimanfaatkan dalam mendeskripsikan suatu pikiran secara terurut oleh sebuah program dan tidak melihat bahasa pemrogramannya. Prose code tidak memiliki aturan sinteks dalam penulisannya. Yang C, flowchart melakukan gambaran prosedur penyelesaian masalah menggunakan struktur bahasa Inggris atau bahasa Indonesia dengan menggunakan kata-kata. Langkah-langkah ini memiliki kelemahan dalam penyusunan karena algoritma sangat didominasi dengan tata bahasa dalam pembuatannya, membuat orang-orang sangat sulit memahaminya. Oleh sebab itu, kemudian cara ini dikembangkan untuk mempresentasikan gambar-gambar simbol yang dapat dipahami dan mudah digunakan dengan menggunakan cara yang menggambarkan prosedur dalam penyelesaian permasalahan. Selesai. Demikian dari saya, Febriansyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.